pejabat kita nih, kalau Fir'aun masih hidup, nangis Fir'aun. Makanya gue bilang, ada yang bilang, itu pejabat anjing. Oh salah, nggak boleh caci maki anjing. Nggak boleh. Anjing nggak pernah nyusahin kita. Anjing bantu kita. Pejabat nyusahin kita apa bantu kita? Pejabat nyusahin kita apa bantu kita? Mulia pejabat apa mulia anjing? Jadi kalau ada yang bilang pejabat itu anjing, nggak boleh, kesian anjingnya. Anjing bawa. Bang. Kaum miskin dibantu. Itulah mengapa ada subsidi, ada BLT. Bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tetapi untuk membantu masyarakat kita yang lemah. Dulu dihina-hina BLT kita, betul? Apa itu BLT? Hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara, betul? Dibilang kita tidak punya cara lain, padahal itulah cara yang paling bijaksana untuk membantu rakyat kita yang kecil, betul? Sekarang BLT it's okay. Sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan nggak apa-apa, betul? Pemimpinan di Indonesia harus memiliki keberlanjutan. Ada yang dulu baru jalan, lalu diteruskan. Ada yang dulu tidak jalan, dibuat berjalan. Memang bernegara begitu bukan? Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk tunjukkan siapa yang paling hebat. Kecuali memang yang dicari memang hanya tepuk tangan, ya silakan saja. Pemerintah memastikan subsidi tidak dikurangi. 502,4 triliun tetap diberikan sampai dengan akhir tahun. Yang dilakukan adalah dengan adanya volatilitas atau dinamika harga minyak, termasuk juga nilai tukar rupiah dan volume konsumsi BBM sampai akhir tahun yang melonjak, ada potensi kenaikan subsidi. Nah, potensi kenaikan ini yang saat ini dialihkan sebenarnya, karena kita tahu ada ketidaktepatan sasaran, dan kita juga tahu lebih baik ini kita alihkan untuk belanja produktif, antara lain kemarin dibuktikan dengan 24 triliun untuk BLT BBM. Ribuan buruh gelar demo tolak kenaikan BBM hingga Omnibus Law hari ini. Ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh akan kembali menggelar demo tolak kenaikan BBM di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat pagi ini pukul 10.00 WIB. Selain itu, demonstran juga akan menyuarakan hal lainnya. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan mereka akan membawa 3 tuntutan dalam demonstrasi hari ini. Pada tuntutan yang sama, buruh meminta Presiden Jokowi menjalankan reformasi agraria dan kedaulatan pangan. Pada tuntutan terakhir, buruh menolak adanya Omnibus Law. Iqbal mengklaim demo itu akan diikuti sekitar 3.000 orang. Ketua Majelis Nasional Partai Buruh Agus Ruli mengatakan jika tuntutan tersebut tidak direspons, ia mengancam buruh akan kembali terus mengingatkan pemerintah melalui demo susulan. Gelombang demonstrasi yang dipicu oleh kenaikan harga BBM terus terjadi sepanjang bulan ini. Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM baik yang bersubsidi maupun non-subsidi pada 3 September lalu. Harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar naik dari Rp7.600 dan Rp5.000 per liter menjadi Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Kenaikan juga terjadi pada BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.000 per liter. Mahasiswa buruh hingga berbagai kelompok masyarakat lainnya terus menyuarakan agar pemerintah Presiden Jokowi kembali menurunkan harga BBM seperti semula. Kenaikan harga BBM disebut telah membuat rakyat semakin menderita. Pasalnya, hal itu memicu kenaikan seluruh harga kebutuhan pokok akibat ongkos transportasi yang membumbung tinggi. Presiden Jokowi sendiri telah mencoba mengambil langkah antisipasi dengan mengalihkan subsidi BBM menjadi berbagai skema bantuan sosial, mulai dari bantuan langsung tunai hingga bantuan subsidi upah diluncurkan oleh pemerintah. Akan tetapi, faktanya banyak masyarakat kalangan bawah yang menyatakan tak mendapat bantuan tersebut karena nama mereka tak terdaftar sebagai penerima bantuan. Proses untuk mendaftarkan nama mereka untuk mendapat bantuan sosial itu pun dinilai cukup berbelit. Selain di DKI Jakarta, demo tolak kenaikan BBM juga terjadi di berbagai kota lainnya di Indonesia. Khusus untuk di Jakarta, tenaga ahli utama kantor staf ahli motor Ngabalin menyatakan pihaknya siap menemui demonstran untuk memberikan pemahaman kenapa harga BBM terus dinaikkan. Buruh bakal demo lagi hari ini tolak kenaikan harga BBM.
Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia berencana melakukan demonstrasi di Istana Negara Jakarta Pusat hari ini, Sabtu 24 September 2022 untuk menolak kenaikan harga BBM. Rencananya aksi demo bakal diikuti oleh sekitar 3.000 buruh, massa bergerak mulai pukul 10.00 WIB. Sebelumnya, Serikat Buruh mengaku akan terus menggelar demo menolak kenaikan harga BBM di 34 provinsi hingga puncaknya pada tanggal 4 Oktober 2022. Di Jabodetabek, aksi dipusatkan di depan gedung Istana Negara dan akan diikuti 5.000 hingga 7.000 orang. Said Iqbal mengatakan puluhan ribu buruh, petani, tenaga honorer, pekerja rumah tangga, hingga pemuda yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Indonesia untuk demokrasi akan ikut berunjuk rasa. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia itu mengatakan buruh menolak kenaikan harga BBM karena tren minyak dunia yang turun. Selain itu, daya beli masyarakat kini masih lemah lantaran pandemi COVID-19. Kondisi masyarakat diperparah oleh harga sewa rumah dan sejumlah kebutuhan lainnya yang kian menanjak. Meski pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai sebesar Rp150.000 per bulan, stimulus itu dinilai belum menyelesaikan masalah. Sebelum tiba pada puncak aksi 4 Oktober 2022 mendatang, Said mengatakan rangkaian aksi demo akan berlangsung di sejumlah daerah. Sepekan lalu, buruh berunjuk rasa di Jawa Timur, Batam, Ciamis, dan Bogor. Berikutnya, pada 20 September 2022, buruh berdemo di Cianjur dan beberapa kota di Jawa Barat. Aksi berlanjut pada 21 September 2022 di Gedung Sate Bandung, Kantor Gubernur Jawa Tengah, dan Balai Kota DKI Jakarta. Sedangkan aksi 2022 September 2022 dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Bila pada puncaknya 4 Oktober 2022 pemerintah tak menggubris demonstrasi, maka buruh akan menggelar mogok nasional pada akhir November atau awal Desember. GNPR akan gelar aksi 2309 tolak BBM naik di Istana. Habib Rizik diundang. Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan kembali menggelar aksi bela rakyat Jilid 2 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Demo tersebut berkaitan dengan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Dalam aksi tersebut, mereka membawa 3 tuntutan, yakni turunkan harga bahan bakar minyak, turunkan harga-harga, dan tegakkan supremasi hukum. Demo tersebut akan diikuti kurang lebih 1.000 peserta aksi. Demo digelar usai sholat Jumat. Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi 2309 Buya Hussein mengundang semua pihak ikut dalam aksi tersebut. Dalam aksi itu, dia mengimbau massa aksi tidak membawa senjata tajam. Sekretaris Majelis Syuro PA212 Slamet Ma'arif mengundang semua pihak hadir dalam aksi tersebut termasuk Habib Rizik Syihab. Slamet tidak dapat memastikan apakah HRS akan hadir atau tidak. Dia menyebut akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan kuasa hukum HRS. Lebih lanjut, ketika ditanya perihal tanggapan HRS terkait kenaikan harga BBM, Slamet mengatakan apa yang dikatakan oleh menantu HRS Habib Muhammad bin Husain Alatas sama dengan yang ingin disampaikan HRS. Diketahui, masa aksi GNPR telah menggelar aksi bela rakyat pada Senin 12 September. Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah menurunkan harga BBM. Hoaks Panglima TNI mengobrak-abrik rumah Effendi Simbolon. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dikabarkan mengobrak-abrik rumah anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon. Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, kabar yang menyebutkan Andika mengobrak-abrik ke rumah Effendi adalah hoax. Effendi telah meminta maaf langsung terkait ucapannya kepada Andika dan Panglima TNI disebut sudah memaafkan. Kabar yang menyebutkan Panglima TNI Andika Perkasa mengobrak-abrik rumah Effendi Simbolon dibagikan di media sosial Facebook oleh akun ini pada 17 September 2022. Akun itu membagikan video berdurasi 10 menit 18 detik yang dibubuhi teks dipimpin Jenderal Andika, prajurit TNI obrak-abrik rumah Effendi Simbolon. Gambar thumbnail video itu memperlihatkan sejumlah prajurit TNI dengan senjata laras panjang dan seragam tempur lengkap memasuki sebuah bangunan. Hingga Rabu 21 September 2022, video tersebut telah mendapatkan lebih dari 1,1 juta tayangan, 3.500 komentar, serta 16.000 reach.
Penelusuran Kompas.com, tim Cek Fakta Kompas.com menyimak video tersebut hingga selesai dan tidak menemukan bukti yang mendukung klaim bahwa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama prajuritnya mengobrak-abrik rumah Effendi Simbolon. Penelusuran terhadap pemberitaan terkait pernyataan kontroversial Effendi Simbolon justru